Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram, khususan ila Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum, Mbah Membajuri. Al-Fatihah. Baik, di sini kita menuju penjelasan dalam pelajaran 7 atau materi ke-7. Mulai dari penjelasan yang pertama mengenai isim jamak dan isim mufrad. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada isim jamak atau kata benda yang menunjukkan arti plural atau banyak, dan juga isim mufrad, kata benda yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Kita lihat dari teks di layar. Kalimat yang dilingkari ada kata juludun dari kalimat tadhiru juludil maitati dan wajuludul maitati, yang artinya beberapa kulit. Juludun di sini, kata juludun di sini dinamakan jamak atau isim jamak, atau dalam bahasa Indonesianya disebut plural yang menunjukkan arti banyak. Bisa dilihat dari artinya ya, beberapa kulit. Kemudian kita lanjut, ada kata jildun dari kalimat illa jildal kalbi yang artinya kulit. Jildun di sini disebut mufrad atau isim mufrad, atau dalam bahasa Indonesianya disebut tunggal. Karena jildun hanya satu, beda dengan juludun tadi, jadi jildun di sini disebut isim mufrad atau isim yang menunjukkan arti tunggal. Kemudian kita lanjut, ada kata al-awani dari 3 kalimat, isti'malul awani, kemudian isti'malu awani dhahabi, dan minal awani, yang artinya beberapa bejana. Nah, al-awani di sini juga disebut sebagai isim jamak atau plural yang menunjukkan arti banyak, karena dari artinya saja kita bisa lihat, yaitu beberapa, berarti tidak hanya satu atau lebih dari satu. Nah, juludun dan al-awani ini ialah contoh dari isim jamak atau kata yang menunjukkan arti banyak. Kemudian jildun di sini adalah isim mufrad atau kata benda yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Kemudian kita lanjut, kita lihat kalimat dalam layar. Ada kata at-thahirina yang mana bermakna yang suci-suci. Kemudian ada kata ajma'ina yang mana bermakna semuanya. Kemudian ada kata al-asdiqa dari kalimat sa'alani ba'dul asdiqai yang berarti beberapa kawan. Kemudian ada kata at-taqsimatu dari kalimat minat taqsimati yang artinya beberapa pembagian. Kemudian ada kata al-khisalu yang mana dari kalimat wahasril khisali yang artinya beberapa permasalahan. Kemudian ada kata ibadun dari kalimat wabi ibadihi yang artinya beberapa hamba. Kemudian ada kata anwa'un dalam kalimat anwa'ul miyahi yang berarti beberapa macam. Kemudian ada kata al-miyahu dari 2 kalimat anwa'ul miyahi sumal miyahu yang berarti beberapa air. Kemudian ada kata aqsamun dari kalimat ala arba'ati aqsamin yang artinya beberapa bagian. Kemudian yang terakhir ada kata at-thahiratu dari kalimat minat thahirati yang artinya beberapa barang suci. Nah, kita lihat dari kata-kata yang tadi. Dari juludun sampai at-thahirati, nah ini semuanya dinamakan isim jamak atau kata benda yang menunjukkan arti banyak, plural, tidak hanya satu atau lebih dari satu. Bisa dilihat dari artinya ya,
beberapa, semuanya. Nah, itu berarti menunjukkan suatu kata benda yang maknanya lebih dari satu, tidak tunggal atau banyak. Nah, dari isim jamak tadi itu dibagi menjadi 3 pembagian. Saya ulangi, isim jamak ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang mana 3 bagian itu pertama ada jamak mudzakkar salim, kemudian ada jamak muannats salim, dan juga ada jamak taksir. Kita lihat dari bagian pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Nah, ada 2 contoh kata yaitu at-thahirina kemudian ajmaina. Kita perhatikan dari kata yang pertama at-thahirina, itu bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya itu adalah at-thahiru. Jadi isim jamak itu pasti memiliki bentuk tunggal atau memiliki isim mufrad. Kalau isim atau kata benda banyak itu pasti mempunyai bentuk tunggal. Seperti kata at-thahirina, bentuk tunggalnya atau isim mufradnya adalah at-thahiru. Kemudian ajma'ina, bentuk tunggalnya adalah ajma'u. Nah, bisa dilihat bahwa dalam jamak mudzakkar salim ini yang mana isim jamak dan bentuk mufradnya itu tidak mengalami perubahan. Jadi jika isim mufrad itu ingin diubah menjadi isim jamak, tinggal ditambahi huruf, yaitu huruf ya dan nun. Bisa dilihat dalam contoh at-thahiru, jika ingin dijadikan menjadi jamak mudzakkar salim, tinggal ditambahi ya dan nun. At-thahirina, yang mana harokatnya huruf ya di sukun, kemudian huruf sebelum ya itu di kasroh, yaitu huruf ra, kemudian huruf nunnya itu di fathah. Ya, bisa dilihat dalam contoh kata at-thahirina. Kemudian sama juga dengan ajma'ina, itu tinggal ditambah huruf ya dan nun kata ajma'unya. Jadi ajma'u ditambahi ya dan nun maka sudah menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut dari pembagian yang kedua, yaitu jamak muannats salim. Ada 2 contoh kata at-taqsimat dan at-thahirat. Kita lihat dari yang pertama. At-taqsimatu bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah at-taqsimu. Kalau at-taqsimatu tadi artinya beberapa bagian, maka at-taqsimu itu 1 bagian karena bentuk mufrad. Nah, kemudian contoh kata yang kedua at-thahiratu, beberapa benda yang suci. Nah, bentuk tunggalnya adalah at-thahiratu, 1 benda suci atau benda suci. Nah, dari 2 kata ini, at-taqsimatu kemudian at-thahiratu, bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah tidak mengalami perubahan, sama kayak jamak mudzakkar salim. Hanya ditambah huruf alif dan ta. Jadi apabila isim mufrad itu ingin diubah menjadi jamak muannats salim, maka tinggal ditambahi huruf alif dan ta. Bisa dilihat ya, at-taqsim jika ingin dirubah menjadi jamak muannats salim maka tinggal ditambahi huruf alif dan ta, at-taqsimat. Kemudian sama juga at-thahiratu menjadi at-thahirat. Yang mana at-thahiratu di sini tak marbutuhnya dibuang terlebih dahulu baru ditambahi huruf alif dan ta. Nah, maka sudah menjadi jamak muannats salim. Kemudian kita lihat pembagian isim jamak yang ketiga. Nah, itu jamak taksir. Kita lihat dari kalimat atau kata yang pertama ada kata juludun, yang mana bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah jildun. Juludun tadi artinya adalah beberapa kulit, maka jildun itu kulit saja atau 1 kulit. Kemudian ada al-awani, beberapa bejana yang bentuk mufradnya adalah al-aniyatu, 1 bejana. Kemudian al-asdiqa, bentuk mufradnya as-sadiqu, yang mana artinya teman atau kawan. Kemudian al-khisal, bentuk mufradnya al-khoslatu. Kemudian ibadun, bentuk mufradnya abdun. Kemudian anwa'un, bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya nau'un. Kemudian al-miyahu, bentuk mufrad atau tunggalnya adalah al-ma'u. Kemudian aqsamun, bentuk mufradnya adalah qismun. Qismun di sini. Nah, dalam jamak taksir ini berbeda dengan 2 jamak tadi, berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim. Jamak taksir di sini bentuk mufrad dan bentuk jamaknya itu mengalami perubahan.
mengalami perubahan. Jadi kalau jamak mudzakkar salim tadi dan jamak muannats salim tinggal ditambahi 2 huruf, kalau jamak mudzakkar salim ditambahi huruf ya dan nun, kemudian jamak muannats salim ditambahi huruf alif dan ta, maka jamak taksir di sini diubah dari bentuk mufradnya menuju bentuk jamaknya, mengalami perubahan, berbeda dengan 2 jamak tadi. Nah, dari jamak taksir di sini itu bentuk jamaknya harus dihafalkan. Nah, bentuk-bentuk jamaknya itu harus dihafalkan, berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim yang tinggal ditambahkan 2 huruf. Nah, kemudian kita kembali ke jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim di sini isim jamak atau kata benda yang menunjukkan arti banyak yang mana ditujukan untuk laki-laki. Nah, ini untuk makna laki-laki banyak. Ya, saya ulangi bahwa jamak mudzakkar salim itu untuk makna laki-laki banyak. Kemudian jamak muannats salim itu biasanya dipakai untuk makna perempuan banyak. Nah, kalau jamak mudzakkar salim laki-laki, kalau jamak muannats salim itu perempuan. Kemudian jamak taksir ini untuk makna laki-laki dan atau perempuan banyak atau yang tidak berkelamin. Jadi jamak taksir di sini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ataupun tidak berkelamin. Jadi perlu diperhatikan bahwa isim jamak itu ada 3 pembagian. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim untuk laki-laki banyak, jamak muannats salim untuk perempuan banyak, dan jamak taksir itu untuk perempuan atau laki-laki atau yang tidak berkelamin. Nah, kemudian dalam jamak tadi itu pasti memiliki bentuk mufrad, isim mufrad atau bentuk tunggalnya. Kemudian kita lanjut mengenai pembahasan atau penjelasan mengenai istisna atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pengecualian. Kita lihat kalimat dalam teks dalam layar. Kita lihat kalimat yang dilingkari yaitu wajuludul maitati tadhuru bittibaghi illa jildal kalbi, yang artinya kulit-kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak kecuali kulit anjing. Kita lihat kata yang dilingkari, ada kata juludun yang artinya beberapa kulit atau kulit-kulit. Kemudian ada kata illa yang artinya kecuali. Kemudian ada kata jilda yang artinya kulit atau satu kulit. Nah, kita perhatikan dari kata yang pertama, juludun. Juludun di sini itu berstatus sebagai mustasna minhu. Mustasna minhu itu apa? Mustasna minhu merupakan bentuk umum. Bentuk umum yang mana dari bentuk umum ini nanti ada sesuatu yang dikecualikan darinya. Saya ulangi, juludun di sini menjadi atau berstatus sebagai mustasna minhu. Mustasna minhu itu adalah bentuk umumnya, yang mana nanti ada sesuatu yang dikecualikan. Kemudian kita lihat, perhatikan lafadz illa, kata illa. Nah, kecuali. Illa di sini berstatus sebagai adatul istisna atau sebagai alat untuk mengecualikan. Illa di sini berstatus sebagai adatul istisna atau alat untuk mengecualikan. Kemudian kita lihat jilda. Jilda di sini berstatus sebagai mustasna bi illa, yang mana mustasna bi illa di sini artinya adalah sesuatu yang dikecualikan dari bentuk umum tadi. Nah, kalau juludun itu mustasna minhu bentuk umumnya, nah maka jilda di sini adalah mustasna bi illa atau sesuatu yang dikecualikan dari juludun tadi. Nah, bisa dilihat, bisa dipahami ya. Jadi dalam struktur kalimat istisna atau pengecuali ini bisa dilihat bahwa ada bentuk umum dan ada sesuatu yang dikecualikan. Nah, bentuk umumnya adalah kulit-kulit bangkai semuanya. Nah, itu bisa suci. Kemudian ada pengecualian, kecuali. Nah, kecuali itu dalam bahasa Arab adalah illa. Illa di sini adalah adatul istisna. Kecuali apa? Jildal kalbi, kulit anjing. Nah, kulit anjing di sini adalah sesuatu yang dikecualikan atau dalam bahasa Arab adalah mustasna bi illa. Jadi bisa dipahami seperti itu. Ada pengecualian, ada
sesuatu yang dikecualikan darinya. Nah, dalam kalimat istisna atau struktur istisna pengecualian ini harus memiliki 3 unsur, harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah adanya mustasna minhu, kemudian harus adanya adatul istisna, dan yang terakhir harus ada mustasna biillah. Jadi dalam kalimat istisna ini ada 3 unsur atau harus memenuhi 3 unsur. Yang 3 tadi, mustasna minhu, adatul istisna, dan mustasna biillah. Nah, dalam kalimat ini wajulutul maitati ila akhirihi itu disebut sebagai kalam tam mujab, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai kalimat sempurna positif. Kalam itu kalimat, tam itu sempurna, mujab itu positif. Kalam tam mujab itu apa maksudnya? Jadi kalam tam mujab atau kalimat sempurna positif itu apabila dalam kalimat pengecualian atau struktur istisna itu tidak ditemukan ungkapan negatif atau tidak ditemukan ungkapan tidak dari kalimat tersebut. Bisa dilihat ya, dalam wajulutul maitati itu tidak ada ungkapan negatif, tidak ada ungkapan tidak dari kalimat tersebut. Maka wajulutul maitati ila akhirihi itu bisa disebut sebagai kalam tam mujab atau kalimat sempurna positif. Nah, bisa dipahami? Kemudian dalam kalimat kalam tam mujab itu tadi ada mustasna biillah. Tadi ada unsur atau status mustasna biillah. Nah, mustasna biillah di sini yang jatuh setelah ilah, yang jatuh setelah adatul istisna itu di fathah huruf akhirnya. Bisa dilihat ya, illa jilda. Nah, huruf dalnya itu di fathah. Maka jika di fathah di sini maka dibaca nasab. Jadi mustasna biillah dalam kalam tam mujab, kalimat sempurna positif itu dibaca nasab. Kalau dalam kalimat ini jilda yang berstatus sebagai mustasna biillah dibaca fathah huruf akhirnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita menuju kaidah. Saya bacakan dari kaidah yang pertama. Kata dalam bahasa Arab ada yang berbentuk mufrad, tunggal atau menunjukkan arti satu. Kemudian ada musanna, dual atau menunjukkan arti dua. Kemudian ada jamak, plural atau yang menunjukkan arti banyak. Kaidah yang kedua, kata dengan bentuk jamak ada 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kemudian kaidah yang ketiga, jamak mudzakkar salim adalah bentuk kata yang menunjukkan arti banyak untuk laki-laki dan bentuk mufradnya tidak berubah. Untuk membuatnya dari bentuk mufrad ditambah huruf ya yang disukun dan nun yang di fathah di akhir kata, dan huruf sebelum ya itu di kasroh. Kemudian kaidah yang keempat, jamak muannats salim adalah bentuk yang biasanya menunjukkan arti banyak untuk perempuan dan bentuk mufradnya tidak berubah. Untuk membuatnya dari bentuk mufrad tinggal ditambahkan huruf alif dan ta. Kemudian kaidah yang kelima, jamak taksir adalah bentuk yang menunjukkan arti banyak untuk laki-laki dan atau perempuan yang berubah dari bentuk mufradnya atau mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Kaidah yang keenam, di dalam bahasa Arab ada struktur kalimat istisna atau pengecualian. Struktur kalimat istisna atau pengecualian yang sempurna terdiri dari 3 unsur, yaitu mustasna minhu, adatul istisna, dan mustasna biillah. Lalu, struktur kalimat istisna atau pengecualian yang sempurna dan tidak ada ungkapan negatif atau tidak disebut kalam tam mujab. Jika begini halnya, maka mustasna biillah dibaca nasab. Jadi, itulah kaidah-kaidah dan penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.